Kemudian di ruangan praktek di sini ada satu juga. Seperti ini. Nah, ini saya lihat posisinya. Jika dirasa sudah sesuai, silakan digeser-geser sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang dari gambar 2 dimensi dan 3 dimensi itu memang tidak selamanya akan presisi ya, seperti ini. Oke, ini juga saya coba lihat di sini. Saya cek dulu. Ini sudah cukup pas ya posisinya. Di sini juga. Oke, di sini perlu saya geser sedikit ke bagian kanan. Oh, sorry, berarti kalau yang seperti ini bagian kiri. Oke, kita lihat dari tampilan 3D. Oke, ini yang sudah kita pasang tadi. Oke, ini jendela, sorry, maksud saya pintu P2. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini pintu P2 yang bagian dalam. Nah, di sini perhatikan levelnya adalah minus 0,4. Nah, ini nanti pindah ke bawah. Oke, seperti ini. I never thought I'd feel like this. Oke, kembali lagi dengan saya Pardi Kalumata di channel BIM Engineering Polindo. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial seri Revit untuk Revit arsitektur di dalam tutorial video yang berbayar. Baiklah, di video sebelumnya saya sudah membagikan cukup banyak tutorial. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya membagikan tutorial untuk Autodesk Revit struktur dan sekarang sudah sementara dalam pembuatan video tutorial untuk Revit arsitektur. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat bisa mengunjungi link yang sudah saya bagikan di bawah ini di kolom deskripsi. Di sini ada link ini untuk tutorial Autodesk Revit struktur. Di sini totalnya ada 25 video dari awal dari dasar sampai pada pembuatan gambar kerja, layout dan skala ya sampai siap dicetak atau bisa menjadi shop drawing. Nah, kemudian di kesempatan kali ini saya juga melanjutkan untuk tutorial Revit arsitektur. Nah, di Revit arsitektur ini saya sudah ada sekitar 10 video dan ini akan terus berlanjut ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa-apa saja yang dibahas, bisa cek link pada deskripsi video ini. Nah, yang saya bagikan itu seperti ini ya. Untuk part 00 atau yang awalan sekali, di sini saya bagikan seperti ini. Untuk Revit Link menggabungkan Revit struktur arsitektur. Kemudian di part pertama ini kita melakukan overlay. Kemudian di part kedua kita akan membawa project yang sudah kita buat di Revit struktur ke project arsitektur. Nah, tentunya bagi teman-teman yang belum menonton atau membeli tutorial di Revit struktur akan mengalami kesulitan untuk mulai mengerjakan project arsitektur sebab ini adalah kesinambungan dalam project yang sama. Jadi part sebelumnya saya membuat tutorial untuk Revit struktur, sekarang saya langsung masuk ke project arsitekturnya. Ini di part kedua, kemudian di part ketiga kita akan belajar saya membagikan tutorial bagaimana mengatur parameter-parameter untuk dinding ya. Ada sandwichnya atau lapisannya, kemudian sampai pada bagian-bagian dengan dimensi dan ketebalan. Di part yang keempat saya bagikan bagaimana menggambar dinding ya, modelnya seperti ini yang nanti ketika teman-teman menonton hasilnya akan seperti ini. Kemudian di part kelima juga ada 2 bagian ya. Yang pertama bagian bawah, kemudian yang kedua ini bagian penutup samping atap. Kemudian di bagian yang keenam saya membagikan bagaimana tutorial untuk membuat custom family pintu tipe P3. Di part ketujuh saya membagikan tutorial bagaimana membuat pintu P4. Kemudian yang di part ke-8 di sini ya, saya membagikan bagaimana membuat pintu dengan sistem seperti ini. Ini sangat sedikit yang membagikan tutorial seperti ini. Jadi ada pintu dengan konstruksi ACP menggunakan di sini pintu kaca tempered ya. Tempered ini bisa dibuka swing kiri ke kanan atau bisa buka ke dalam dan keluar ya, seperti itu. Di sini saya sudah bagikan juga di tutorialnya seperti apa cara membuatnya. Kemudian di part yang ke-9 saya membagikan bagaimana cara kita membuat custom untuk
tipe jendela J2 di sini. Ini menggunakan sistem grid dan mullion dan juga menggunakan sistem curtain wall ya di sini. Di part yang ke-10 atau part yang terakhir, saya membagikan bagaimana membuat jendela tipe J4 custom. Jadi bagian bawahnya menggunakan frame, sedangkan bagian atasnya ini dipasang kaca mati. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya lanjutkan adalah membuat pintu dengan tipe P2 ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja di sini. Pertama, kita masuk ke project ya, ke Revit, file, kemudian kita pilih new. Nah, new di sini ada dua ya, ada project dan family. Karena kita baru akan membuat family-nya, maka kita akan menggunakan yang pilihan yang kedua. Atau jika teman-teman ingin tampilannya lebih friendly, bisa diklik di sini ya, di home. Nah, kemudian pada pilihan model dan family, teman-teman pilih families, kemudian new. Nah, di sini saya akan gunakan template standar bawaan Revit dulu di sini. Menggunakan metric door. Ini seperti ini, kemudian saya open. Nah, nanti family ini akan saya modelkan menjadi tipe J2 ya. Maksud saya tipe P2. Nah, tipe P2 itu sebenarnya modelnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada frame-nya, ada kusennya, dan juga ada handle-nya ya, seperti ini. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat tipe pintu P2 seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ini sudah terbuka. Nah, kalau saya lihat dari tampilan 3D view, di sini modelnya seperti ini. Nah, sudah saya buat di beberapa video sebelumnya. Ini tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan ya. Makanya di sini bagian ini akan saya hapus ya. Hapus seperti ini, kita delete, kemudian bagian ini juga kita delete. Maka di dalam 3D view tersisa openingan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan lihat dari lebar ya. Lebar di sini 149 dan tingginya adalah 225. Maka di sini akan saya sesuaikan dulu. Untuk lebar, klik pada modify, kemudian family type di sini. Lebarnya ini width ya. Nah, width ini masih menggunakan satuan milimeter. Nah, untuk mempermudah kita menyesuaikan dengan ukuran pada gambar dua dimensi, di sini menggunakan satuan cm, berarti saya ke manage, kemudian masuk di project unit. Nanti pada pilihan length milimeternya ini, saya ganti menjadi cm dan roundingnya menggunakan 2 desimal. Oke, kita klik OK dan kita OK lagi. Nah, sekarang ini sudah menjadi satuan dalam sentimeter ya. Kita masuk di modify lagi, kemudian pilih family type di sini. 100-nya ini saya ganti menjadi 149. Sedangkan tingginya langsung saya buat menjadi 225 ya di sini. 225. Apply dan oke. Maka secara default akan dibuat openingan seperti ini. Ini tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, kita akan menentukan ketebalan daripada frame-nya ya. Untuk frame kusennya ini tebalnya 10 cm. Jadi nanti ketika di dalam pemodelan biasanya dia akan sedikit lebih masuk ke dalam ya. Kita coba lihat di yang sudah saya modelkan di sini ya. Seperti ini modelnya. Jadi yang bagian luar ini dinding, sedangkan bagian dalamnya ini adalah kusennya. Karena memang tebal dindingnya itu 15 cm, sedangkan kusennya ini tebalnya adalah 10 cm. Oke, kita lanjut di sini. Pertama pilih menu create, kemudian pilih reference plan. Nah, dari pilihan reference plan ini saya akan pick line di sini, kemudian offsetnya saya akan buat 5, kiri dan kanan atau atas dan bawah. Saya pilih garis tengah ini menjadi referensi, 1, kemudian klik yang bawah 2. Nah, ini sudah selesai, saya beri ketebalan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian equal, dan yang ini sampai ini saya klik seperti ini. Ini saya masukkan label dimension, parameternya di sini, pilih create parameter. Saya beri keterangan tebal kusen ya, seperti ini. Tebal kusen sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat lagi ketebalan
frame ya. Oke, kemudian kita pilih reference plane lagi, pilih peak line, kemudian kita offset. Untuk framenya di sini tebalnya adalah 3 cm ya. Oke, 3 cm, berarti di sini saya pilih create reference plane, kemudian oke, di sini reference plane lagi, pilih peak line. Nah, ini saya offsetnya masukkan 3. Nah, ini akan saya offset dari bagian ini ya. Oke, seperti ini. Ini 3, kemudian saya beri dimensi lagi di sini. Ini adalah tebal frame. Oke, pilih create parameter. Oke, T frame saja kita singkat seperti ini. Nah, setelah framenya jadi, kita akan juga memasukkan yang namanya parameter untuk tebal kaca ya di sini. Oke, caranya seperti apa? Pilih create lagi, kemudian reference plane lagi. Nah, di sini saya akan masukkan seperti ini. Dari bagian luar ini saya offset 1,5. Oke, ini untuk ketebalan sampai pada as ini ya, as frame. Kemudian kacanya ini karena ketebalannya di sini adalah 5 mili, maka saya akan bagi dua ya. Di sini berarti saya akan atur untuk satuannya manage unit, saya kembalikan ke milimeter lebih dulu di sini. Oke, kemudian ini non saja, 0 desimal, lalu oke. Nah, kita pilih create reference plane lagi. Nah, berarti kalau 5 mili saya masukkan menjadi 2,5. Ini akan saya pilih peak line. Oke, nah ini 1. Oke, dan bawah ini 2. Maka di sini kita sudah punya parameter untuk ketebalan kaca. Kita klik lagi, kemudian buat create parameter T kaca ya. Nah, sampai di sini sudah selesai. Jadi kita sudah punya parameter untuk tebal kaca, tebal frame, dan tebal kusen. Oke, selanjutnya kita ubah tampilannya ke elevation dan eksterior di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, di eksterior ini kita akan membuat yang pertama adalah kusennya. Oke, caranya seperti apa? Pilih create, kemudian pilih di sini sweep. Nah, di sweep ini kita akan pilih pad-nya ya, bisa menggunakan sketch, bisa menggunakan pitch ya di sini. Jadi kalau misalkan dia bentuknya miring ya seperti ini atau bentuknya ada kemiringan, maka kita sebaiknya menggunakan yang thick pad. Tetapi jika kita menggunakan pada bagian datar, kita hanya bisa menggunakan sketch pad ya seperti itu. Pilih sketch pad di sini. Oke, saya akan sketsa model kusennya seperti ini. Ini 1 sampai sini, kedua, dan 3. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak digambarkan di sini ya. Nah, ini cara membuatnya. Pilih align, kemudian dimasukkan ke dalam reference lebar daripada pintu. Gunanya apa? Ketika openingannya kita rubah, maka kusennya akan ikut otomatis ya, seperti itu. Klik seperti ini. Klik ini 1, kemudian bagian atas juga 2, kita lock, bagian kanan 3. Nah, bagian bawah ini kita masukkan untuk referensinya menggunakan reference level. Klik seperti ini kita lock, kemudian sama lagi kita klik seperti ini dan kita klik ujung line reference yang line skate-nya ya di sini. Ini sudah jadi, kemudian pilih finish edit mode. Maka di sini kalau kita lihat dari tampilan 3D, dia sudah ada seperti ini ya modelnya. Nah, akan tetapi di sini posisinya kalau kita lihat dari reference level, dia ini ada di depan ya. Nanti sebentar kita akan pindahkan ke bagian belakang ya di sini. Oke. Ini sudah jadi. Kemudian jika sudah, kita bisa membuat profile di sini. Nah, saya sudah menyiapkan profile ya di sini. Jadi saya tinggal menggunakan load profile. Kemudian di sini saya sudah punya profil kusen pintu ya. Ini open. Kemudian di pilihan profilnya di sini gunakan profil kusen pintu. Maka dia akan tampil seperti ini. Kalau kita lihat dari reference level, maka akan terlihat seperti ini. Nah, jika ini tidak sesuai posisinya, teman-teman bisa lihat posisi di sini ada X, Y, angle ya. Kalau kita flip maka dia akan seperti ini. Nah, sebaiknya jangan di flip, tetapi pada bagian yang ini saya coba ganti nilainya dengan
5 ya, seperti ini. Nah, perhatikan 5 ini berarti 5 mili ya. Kalau kita mau masukkan 5 cm berarti 50 mili. Nah, ini seperti ini dia. Oke. Jika sudah, kita tampilkan dari tampilan view lagi, kemudian kita pilih finish edit mode. Maka secara otomatis akan terbentuk frame kusen seperti ini. Oke, kalau kita lihat dari reference level sudah seperti ini. Nah, tugas kita adalah memasukkan frame tersebut ke dalam parametrik yang sudah kita buat tadi. Ini saya tarik ke atas. Oke, nah kusen kita itu kan ada di sini ya. Kalau saya perhatikan di sini dua garis yang paling luar. Oke, berarti yang ini saya pilih align ke sini ya, seperti ini. Nah, jika tidak bisa di align di sini, perhatikan teman-teman, ini karena profile ya. Kalau objek itu bisa. Nah, caranya kita tinggal move saja dari sini ke sini. Nanti secara otomatis dia akan berpindah seperti ini. Oke, dan kita pastikan lagi untuk ketebalan framenya di sini masih tetap di 3 cm ya. Ini tebal framenya yang ini 30 mili. Sedangkan bagian kacanya nanti akan ada di tengah sini. Oke, ini bagian eksterior. Jadi jangan terbalik ya. Oke, jika sudah kita lihat dari tampilan 3D lagi. Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita akan memasang material di sini. Oke, kita klik objeknya pada pilihan propertiesnya di sini, material by kategori, klik. Kemudian di sini saya akan buat material baru di sini, new material, klik kanan, pilih rename di sini, mat kusen aluminium ya, seperti ini. Bisa, terserah dari teman-teman mau menggambarkan atau memodelkan namanya seperti apa. Oke, kalau sudah, kita pilih di Open Close Asset Browser di sini. Oke, ini tempat material. Saya pilih ke library, kemudian kita ketik saja di sini jika mau cepat aluminium ya, seperti ini. Kita bisa alu seperti ini. Oke, kita enter. Tunggu sejenak, nanti akan muncul pilihannya di sini banyak ya. Bisa ada dark, ada glossy, ada polish. Nah, di sini saya gunakan yang flat saja. Oke, setelah dipilih yang flat, di sini kita lihat untuk grafiknya, warnanya di sini masih seperti ini. Ini bisa kita custom. Kalau di dalam perencanaannya, di sini notasinya tadi warnanya coklat ya, kalau saya tidak salah. Ini rata-rata warna coklat. Ini tidak keterangan, saya samakan saja. Warnanya coklat ya, berarti saya ambil yang ini. Oke, sorry yang ini. Kita bisa atur ya, di sini coklatnya mau sehitam apa atau seterang apa. Oke, kemudian pilih apply dan oke. Nah, ini harusnya sudah berwarna ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, berikutnya saya akan masuk ke frame ya. Nah, untuk membuat frame di sini kita perlu membuat satu reference baru. Oke, klik bagian garis reference ini. Oke, kemudian di ujung kanan ini biasanya dia akan ada click to name ya di sini. Nah, ini kita beri nama reference. Kalau kita mau buat untuk frame berarti reference frame pintu. Oke, seperti ini. Kita ganti tampilannya ke eksterior seperti ini. Kemudian pilih create. Nah, pada bagian kanan di sini kita set dulu untuk work plane-nya berpindah dari plane eksterior ke reference frame pintu. Ini yang sudah kita buat tadi ya. Klik seperti ini dan pilih OK. Nah, selanjutnya kita pilih extrusion di sini. Oke, kemudian pilihannya di sini punya depth ya. Ini saya langsung masukkan satuan mili berarti 30 mili. Kemudian saya gunakan rectangle di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, di blok saja seperti ini dulu. Kemudian baru kita align. Align seperti ini. Kita klik yang bagian reference atas kusennya. Ini kita lock. Oke, sekali lagi saya ulangi ya. Satu, kemudian kita gunakan reference-nya sebagai ini ya. Oke, ini lock seperti ini. Bagian bawah juga sama seperti ini, kita lock seperti ini. Kemudian bagian kiri kita lock seperti ini dan bagian tengahnya seperti ini. Maka akan muncul seperti ini ya untuk bagian frame luarnya. Sekarang saya akan masukkan ke frame dalam ya, ke bagian yang ini. Oke, di sini ketebalannya adalah
7 cm. Oke. Nah, kita akan masuk di sini, pilih create, kemudian di sini modify ya, masih ada. Kita pilih offset di sini, oke, atau kita bisa pilih rectangle, kemudian offsetnya ini kita masukkan -7. Oke, kita klik di sini, maka otomatis akan dibuka ke dalam ya, seperti ini. Sudah terkunci semua, kemudian kita pilih finish edit mode. Nah, inilah bagian framenya. Saya coba lihat dari tampilan 3D, framenya seperti ini. Oke, jadi di dalam reference levelnya.